Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat Bangkit TV selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926. Beberapa tahun lagi, tepatnya di tahun 2026, Nahdlatul Ulama atau NU akan mengalami tahun emas, yakni 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Tentunya 100 tahun Nahdlatul Ulama akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mana akan menjadi tahun kemajuan abad kedua Nahdlatul Ulama. Apa saja faktor kemajuan abad kedua Nahdlatul Ulama? Simak pada video selengkapnya berikut ini. Bapak dan Ibu sekalian, serta kawan-kawan mahasiswa, kita lihat sekarang tokoh-tokoh NU itu sudah menyebar di mana-mana. Jadi ada yang berada di pusat kekuasaan sesuai dengan tafsir dan ijtihadnya. Ada pula yang setia berada di jalur keilmuan. Ada yang cenderung berargumen secara eksternal antara NU dengan ormas lainnya. Jadi bantah-membantah, ini bid'ah atau nyunah gitu ya. Ada yang memang cenderung berargumen secara eksternal. Ada juga yang memilih mengonsolidasikan pendapat-pendapat ulama NU itu sendiri. Jadi serpihan-serpihan pendapat di Bahsu Masail itu dikumpulkan, kemudian keputusan di Munas, di Muktamar itu disosialisasikan. Ada yang kemudian bergeraknya di wilayah sana. Ada yang membina hubungan baik antara mazhab dan aliran. Misalnya bagaimana kemudian kita bisa bertoleransi dengan aliran-aliran lain, dengan mazhab-mazhab lain. Bahkan ada yang kemudian berteman baik dengan kalangan non-muslim. Nah, ada juga yang merupakan pembela utama doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada juga yang kemudian tidak mengerti tentang doktrin Ahlussunnah wal Jamaah secara detail, tetapi dia ikut tahlilannya, dia ikut istighosahnya, dan dia kalangan profesional. Dia mau mengabdikan dirinya untuk kepentingan NU. Jadi spektrumnya sangat luas. Karena itu menurut saya ada 3 pihak yang harus nanti diajak masuk ke PBNU selepas muktamar, siapapun yang terpilih nanti. Yang pertama adalah harus memasukkan apa yang kita sebut sebagai penjaga gawang aswaja. Ini artinya sifatnya ideologis. Jadi ulama-ulama yang sangat mumpuni, ya, seperti Gus Baha, Kiai Ma'ruf Khozin misalnya, ini memang harus kemudian masuk dan diajak bergabung di PBNU. Karena kita membutuhkan ulama-ulama yang menjaga ideologi dan identitas ke-NU-an. Jadi yang pertama adalah kita merangkul yang bersifat ideologis. Yang kedua, para pemikir yang visioner. Ya. Jadi misalnya kalau nanti ketua PBNU, ketua PBNU mau ke satu daerah sebelum berangkat, itu sudah akan ada kajian-kajian dari timnya yang tadi bersifat visioner, tentang apa yang dibutuhkan di daerah itu. Gitu. Jadi ketua umum PBNU ke depan nanti nggak cuma sekedar ceramah. Kalau ceramah itu nggak perlu ketua umum PBNU, itu cukup Gus Miftah aja misalnya. Tapi bagaimana kemudian bisa menyampaikan apa kebutuhan masyarakat setempat, apa kajian yang sudah kita lakukan dari Lakpesdam setempat misalnya, dan apa yang harus dilakukan oleh PBNU. Jadi misalnya nanti akan ngomong ke para tokoh-tokoh di sana bahwa Pak Bupati atau Pak Gubernur itu bisa tidur nyenyak, itu karena doa-doa para santri itu. Nah, tiap malam bisa tidur nyenyak, ya sambil ngorok, sambil apa, itu semua karena didoakan oleh para santri ini. Nah, tapi yang masa kemudian toilet pesantren aja nggak diperhatikan. Itu kira-kira bentuk-bentuk lobby-lobby negosiasi yang akan dimainkan oleh ketua umum PBNU. Tapi kalau kemudian tidak ada pemikir yang visioner,
yang bisa menyampaikan apa kebutuhan masyarakat setempat dan apa yang harus kemudian dilakukan oleh PBNU. Maka yang terjadi adalah hanya sekedar ceramah itu saja dan tidak perlu ada hadir seorang ketua PBNU untuk itu. Karena itu kita butuh yang kedua tadi adalah para pemikir yang visioner yang strategis, ya seperti Prof. Mahsud Said ini misalnya, ini juga harus dirangkul sehingga kemudian punya pemikiran-pemikiran yang strategis. Jadi kalau tadi yang pertama adalah sifat ideologis, ya penjaga gawang aswaja. Yang kedua adalah para pemikir yang visioner, sifatnya strategis. Yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah untuk diajak masuk ke PBNU nanti adalah para praktisi dalam berbagai bidang. Ini sifatnya praksis, ya kalangan profesional. Ya. Misalnya kita perlu membangun sistem keuangan PBNU. Ya. Koin muktamar ya atau koin-koin NU di cabang-cabang itu sudah luar biasa, sudah bagus, tapi nggak cukup dengan itu. Kita harus kemudian punya sistem yang akuntabel, tapi juga kemudian memudahkan warga di bawah untuk bisa menyumbangkan, apakah dalam bentuk iuran atau dalam bentuk sumbangan kepada PBNU. Dan dasar sekali. Jadi kalau tadi Prof. Mahsud Said mengatakan pada 150 juta warga NU, saya nggak tahu datanya seperti apa. Karena kalau ingat angka 150 juta itu yang saya ingat adalah lagunya Rhoma Irama, 150 juta penduduk Indonesia, dan itu pun sudah dirubah sekarang kan, sudah direvisi lagunya itu, sudah direvisi, sudah 200 lebih gitu kan, penduduk Indonesia. Nah ada yang bilang sekitar 90 juta atau 80 juta gitu ya, saya nggak tahu. Yang jelas dulu ada kawan saya Mbak Liv Markus nanya ke Gus Dur berapa jumlah warga NU. Gus Dur bilang, coba tanya ke Muhammadiyah, berapa jumlah warga Muhammadiyah? Kok gitu Gus? Ya, pokoknya NU itu 3 kali lipatnya Muhammadiyah. Nah, jadi maka kita katakan 80-90 juta gitu ya. Kalau 150 juta mungkin termasuk yang sudah meninggal juga kita hitung. Maka kita membutuhkan memang pakar-pakar dalam berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Para kalangan budayawan, kemudian kalangan milenial, itu semua harus juga dirangkul masuk. Nah, karena itu jangan sampai yang masuk nanti ke PBNU itu adalah jatah-jatahan, karena dia tim sukses, ya, karena dia kemudian dari partai tertentu, karena dia keluarganya, karena apa, dimasukkan gitu, padahal dia tidak punya kapasitas, atau misalnya nggak jelas pengabdiannya tiba-tiba langsung masuk di pengurus PBNU, di apa misalnya. Nah, jadi memang nggak cuma sekadar memikirkan sosok ketua umum PBNU-nya, sosok pemimpin yang idealnya, tapi juga timnya. Gitu. Jadi saya membayangkan masa transisi 2021 sampai 2026 ini, masa akhir abad pertama NU, di muktamar nanti itu harus muktamar yang berkualitas, bermartabat, dan bermanfaat. 3B, berkualitas, bermartabat, dan bermanfaat. Nah, karena itu harus ada cetak biru atau blueprint yang nanti dihasilkan oleh muktamar untuk menjadi panduan NU memasuki abad keduanya. Gitu. Nah, kalau itu tidak kita lakukan di muktamar ini, kita hanya sibuk pada pertarungan siapa yang menjadi pimpinan NU, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan legacy memasuki abad kedua NU. Nah, karena itu saya mendorong agar muktamar NU nanti tidak seperti pilpres, ya, atau polarisasi yang kuat antara dua kubu, atau bahkan berpecah belah nanti, karena banyak sekali isu-isu yang sangat krusial dan sangat sensitif yang akan nanti dimainkan oleh kedua kubu, atau malah ketiga, keempat, kelima kubu, tergantung siapa yang mau maju nanti. Tapi hal-hal seperti ini yang saya kira mungkin menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Saya kira demikian aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita bisa berdialog, bisa berdiskusi lebih jauh. Subhanallahirrahmanirrahim. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.